kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Tapi rakyat kita, anak-anak kita harus makan bagus. Ada di jalanannya, tadi bentas nak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Juwita. Jui. Dek, iya Kak Antun. Sendok sareng cai deut nak. Program makan bergizi kita berjalan. Alhamdulillah, kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu. Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kita akan melaksanakan makan bergizi gratis dulu. Jadi kita istirahat ya sampai saya kasih waktu 30 menit. Nanti kita kumpul lagi melaksanakan kegiatan demo ekstrakurikuler SMP 2 Jalan Cagak dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2025. Silakan menuju ke depan kelas studio untuk mengambil makan bergizi gratis. Kebetulan di sekolah ini hampir 70% ya yang tidak mampu. Itu karena daripada pekerjaan di orang tua di sini adalah kebanyakan itu adalah buruh serabutan dan juga buruh dari perkebunan PTP itu. Jadi sehingga yang kurang mampu atau yang kurang mampu kira-kira itu 70%. Pertama ya tentang kehadiran anak saja ya. Kehadiran anak dengan adanya kegiatan ini, MBG ini itu meningkat. Ya. Kemudian juga untuk belajarnya juga, nah lebih serius. Nah, sebab di sini dengan bergizi itu, dengan makanan bergizi itu akan mempengaruhi daripada kegiatan KBM itu sendiri, gitu. Anaknya ya gitu. Jadi kehadiran asalnya kurang kehadiran atau juga ada yang bolos, sekarang jarang yang bolos, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, makan. Kanan, jalan. Saya dikasih tahu dari grup WA, katanya ada program makan gratis dari MPG itu. Katanya
Sekarang kan Bapak Presiden yang baru, terus semuanya dikasih makan itu MBG. Jadi saya juga ikut senang gitu, ada berita gitu. Terus kan sekarang juga anak saya udah ya dapat itu program makan gratis. Alhamdulillah saya bersyukur gitu ya, soalnya kan tajinnya dia suka bekal dari rumah gitu. Terus dia biasanya kan pagi-pagi dia suka sarapan, tapi sekarang enggak. Kenapa gitu? Karena udah ada makanan di sekolah gitu aja. Tempat makannya disimpan lagi, langsung nanti dikumpulkan, kemudian dikembalikan ke tempat semula ya. Jangan lupa yang piket hari ini yang membawanya lagi. Kita di sini itu ada 19 sekolah. Itu dari TK, PAUD, SD, SMP, sampai SMA dan Busui, Bumil, dan Belita. Jadi kita memperoleh data orang tua yang kurang mampu dari data Dapodik itu sekitar 24%. Kita lihat data dari Dapodik. Jadi terlihat juga kan di Dapodik ada profesi ya Pak ya. Jadi kita lihat di sana apa profesi orang tuanya. Karena ada grafik pendapatan orang tua ya sekitar 50% itu banyak sekali dari pedagang asongan, pedagang-pedagang terus yang kemarin di warung-warung itu yang di pinggir jalan itu mungkin sangat membantu, sangat bermanfaat gitu ya bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jadi bahan baku kita itu kan diawali pertama ini kita itu dari ahli gizi. Ahli gizi menentukan bahan. Nanti mereka memesan di supplier atau koperasi. Kita jadi punya koperasi. Koperasi di sini kita punya satu jalur, tapi dia mencari supplier sekitar di sini. Kita utamakan supplier di kecamatan ini. Kalau memang sudah nggak ada di kecamatan ini atau kualitasnya nggak bagus di sekitar sini, baru kita ngambil di kecamatan sebelah. Kita nggak ngambil kecamatan jauh, yang jauh nggak kita ambil. Adanya order dari MBG ini itu bisa mengurangi kerugian petani seperti itu Pak. Untuk pedagang juga kan permintaan kalau harga sedang murah itu jarang ya Pak ya. Tapi karena ada orderan dari MBG ini, jadi dikirim ke sini, di supplier ke sini, harga juga nggak begitu runtuh atau jatuh juga. Relawan kita 47 orang itu 90% orang sini semua. Orang sekitar di sini, di desa Jalan Cagak di belakang ini, Celuk Grand, orang di sini semua ada itu. Dan itu ada ibu ibu rumah tangga yang mana dia ada juga anak yang baru tamat sekolah, dia udah selesai sekolah, langsung kita rekrut, malah kinerjanya lebih bagus gitu. Bagus semangatnya gitu. Anak muda kan semangatnya seperti itu. Nah, setelah itu kenapa saya bilang usahakan orang sini? Karena dia memahami dari sini.
untuk memastikan nilai gizinya tercukupi kepada penerima manfaat, sebelumnya itu saya membuat punya standar perhitungan nilai gizi gitu, untuk balita berapa, untuk siswa berapa, untuk bumil sama balita juga berapa gitu. Nah, jadi saya sesuaikan dengan standar tersebut gitu. Saya sangat usahakan dalam 1 minggu itu tidak ada pengulangan, semaksimal mungkin untuk mengganti di setiap harinya itu dengan bahan yang berbeda-beda begitu. Apalagi kan penerima manfaatnya itu anak-anak, dan anak-anak itu sangat mudah bosan dengan makanan gitu. Jadi saya minimalisir hal tersebut gitu. Kalau dilihat dari menunya itu adalah cukup bagus. Kenapa bisa disebut bagus? Sebab ini kan ada dari ahli gizinya. Otomatis kalau sudah diteliti oleh ahli gizinya berarti itu makanan bagus, dan juga di sini tidak pernah ada keracunan gitu. Jadi otomatis itu bagus makanannya gitu. Alhamdulillah, saya bangga dan senang ketika anak-anak makan bergizi sesuai dengan kebutuhan asupan gizinya. Karena masa-masa perkembangan butuh gizi yang sesuai dengan kebutuhannya ketika dia akan belajar gitu. Jadi untuk belajar memerlukan energi yang sesuai dengan kandungan gizi bagi anak-anak masa belajar gitu. Sebagai orang tua ya bangga ada bantuan dari Bapak Presiden untuk anak-anak Indonesia, anak-anak yang ada di desa terutama di sini. Jadi suatu kebanggaan, kami haru ketika anak-anak bisa makan yang enak, apalagi melihat anak-anak yang tidak mampu, Pak. Kita bisa merasakan bagaimana ya kalau anak, kadang kemarin aja anak belum sarapan ya, dari rumah belum sarapan, Pak, pingsan. Di rumah itu kita untuk mengejar makan yang beberapa menu gitu ya, yang seimbang itu kan kadang sulit, kadang kurang inilah ya Pak ya gitu kan. Jadi dengan adanya seperti ini saya merasa senang, merasa bangga, terharu gitu kan. Jadi semakin kesini jadi anak itu tidak tidak abai terhadap dirinya gitu kan. Ada senang gitu dengan program ini. Alhamdulillah gitu. Walaupun saya tidak merasakan, sekarang anak saya merasakan seperti itu, Pak. Ini adalah masalah strategis. Kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia. Dengan teknologi kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita. Ini Junaun. Nanti mau mengerjakan tugas IPA di Saktora.
tinu HP tekeng lami-lami teuingnya paminyo HP teh nya mamah melang gitu soalnya seueur kejadian-kejadian anu teu pararuguh geuningan ayeuna mah tinu HP teh jadi dede teh kan ayeuna tos bade ka remaja nya tekeng lami teuingnya. Kita melakukan percobaan, kalian membuat video konten-konten yang lebih bermanfaat. Dan setiap orang yang melihat konten-konten kalian dan ketika orang itu mendapatkan ilmu dan inspirasi, insya Allah kalian akan mendapatkan pahalanya. Pemerintah melalui PP Tunas akan mengatur mana platform yang cukup aman untuk anak 13 tahun ke bawah. Kenapa PP Tunas ini lahir? Tentu untuk melindungi anak-anak. Yuk, perbaiki gerakan yang salah. Yuk, kembali ke posisinya, yuk. Kebetulan Rizky cerita katanya makanannya enak. Ya yang mungkin lah kami di sini jarang ketemu makan tadi itu Pak, bergizi ataupun daging gitu jarang gitu lah. Kalau habis gajian paling gitu juga jarang gitulah. Alhamdulillah gitu cerita ya Rizky juga bilangnya ya bagus lah gitu. Ya itu mungkin kalau kesukanya tuh kalau di sini tidak ada teman makan gitu Pak. Paling-paling jalan pintasnya itu seduh mie gitu. Pakai nasi lagi. Seharusnya pengganti nasi pakai nasi itu. Uniknya itulah mungkin. Uang jajan juga bisa agak kurang lah gitu. Uang jajan juga bisa jadi uang jajan itu dihabis Rizky itu tidak habis karena siang kan ada makan itu suka ke bawah lagi buat main lagi sama teman-temannya gitu jajan di luar gitu. Alhamdulillah bermanfaat sekali bagi saya pribadi keluarga saya lah. Alhamdulillah. Dan kelas 8 kita ini kan dulu kelas kita fokus pada kelas 7. Ya program ini kan program baru ya Bang. Ya saya maklumi lah. Ya saya pengennya program ini lebih diperbanyak gitu. Kita harus memang mempercepat dapur-dapur ini. Program ini untuk orang banyak, untuk masyarakat. Bukan stunting aja, bukan masalah stunting aja di sini. Nah, berharap kegiatan ini terus berlanjut supaya anak-anak Indonesia itu adalah untuk menuju Indonesia emas itu adalah lebih bagus lagi.